kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Tentunya pasti ini sangat dinanti-nantikan adik-adik. Kenapa? Karena kita bisa bertemu kembali, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Kandes hari ini sedang bersuka cita nggak sih hari ini? Sukacita sekali kami hari ini, Kandes. Wah, adik-adik di rumah bersuka cita nggak? Pasti dong, Kak. Pasti dong. Yuk, Kandes kita menyanyikan satu pujian adalah sukacita. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik kita mau doa pembukaan nih Kak Andes, sikap berdoa dan juga tutup matanya, lipat tangannya. Silakan Kak Andes untuk doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mau terus bersuka cita karena kami mau memuji Tuhan dan juga kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus beri kami terus sukacita dan juga hikmat sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Andes, kita mau menyanyikan lagu kembali nih bersama dengan adik-adik. Kita menyanyikan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Semuanya harus menyanyikan dengan penuh sukacita dan sambil bangkit berdiri lagi kan. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Hai Kameri, hari ini kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah. Hari ini kita mau menyampaikan Kameri untuk perintah Allah yang ketiga dan juga yang keempat. Untuk perintah Allah yang ketiga ialah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betul sekali. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya dan juga Kak Mary, yuk kita mau memberikan yang terbaik ya Kak? Iya betul, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah boleh menyiapkan persembahannya. Dan nantinya persembahan yang sudah diberikan boleh langsung diberikan ke kakak-kakak guru sekolah minggu yang terdekat. Atau adik-adik boleh dikumpulin dulu, nanti pada saat akhir bulan atau awal bulan bisa diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga bisa ditransferkan Kak Des. Betul sekali. Transfer kemana Kak Des? Nanti ada nomor rekening dari kakak salah satu kakak sekolah minggu di bawah ini ya. Jadi nanti minta tolong sama papa mamanya ya Kak, atau sama saudara-saudaranya untuk bisa transfer persembahan kita yang kita berikan pada hari ini. Iya. Kita menaikkan satu pujian Kak Mary. Kita Iya, mau betul. katakan aku diberkati. Selamat memberi adik-adik sekolah minggu semuanya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kades, tadi kita sudah memberikan persembahan. Minta tolong Kades untuk berdoa buat persembahan kita. Mari adik-adik sekolah minggu semuanya kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik melalui persembahan kami untuk kami berikan kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga Tuhan Yesus juga memberkati untuk tangan-tangan yang mungkin saat ini belum bisa memberi, dan kami bisa berikan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sikap sempurna. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Adik-adik semuanya semuanya, kami juga kami minta untuk bangkit berdiri. Ya, kita ucapin sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak tiba waktunya nih kita mau belajar firman Tuhan dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu.
adik-adik. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Kak Frede berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Kak Frede mau minta tolong sama Kenzo untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online sekarang dulu. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak sekalian yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kenzo yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar dari seorang nabi. Nabi dari perjanjian lama adik-adik. Nabi ini adik-adik waktu itu disuruh oleh Tuhan pergi ke kota A, tapi dia malah pergi ke kota B. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, kita minggu ini, pagi ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Yunus adik-adik. Tema kita pada pagi hari yang indah ini adalah ketidaktaatan Yunus. Nah, tapi adik-adik sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Kita akan buka dari Yunus 1 ayat 1 sampai 16. Ya, adik-adik sudah ketemu semuanya ya? Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini melalui video. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?"
Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 16 dengan judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Jadi pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yunus bahwa Yunus harus pergi ke kota yang bernama kota Niniwe. Tapi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe adik-adik, karena menurut Yunus kota Niniwe itu merupakan kota yang jahat. Jadi Yunus pun merencanakan untuk melarikan diri ke kota Tarsis. Ya, pada waktu itu Yunus melarikan diri menggunakan kapal adik-adik. Jadi ketika dia sudah membayar biaya perjalanannya, kemudian Yunus pun melarikan diri ke kota Tarsis dengan menggunakan kapal ini. Tapi adik-adik, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi terjadilah badai besar adik-adik yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini. Semua orang sudah sangat amat ketakutan ya adik-adik ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus pergi ke kapal yang paling bawah adik-adik ya. Untuk apa adik-adik? Untuk tidur ya. Jadi waktu itu ketika Yunus sedang tidur, datanglah seorang nahkoda kapal. Dia heran melihat Yunus ini adik-adik. Kenapa Yunus ini bisa tidur sedangkan semua orang yang ada di kapal itu sedang ketakutan karena adanya badai besar. Kemudian nahkoda ini pun membangunkan Yunus. Nahkoda pun berkata, bagaimana Yunus bisa tertidur ketika semua orang yang ada di kapal ini sedang ketakutan. Ya, setelah itu Yunus pun dan nahkoda ini bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang berada di kapal itu adik-adik. Tapi adik-adik, ketakutan mereka pun semakin hebat adik-adik. Mereka pun bertanya-tanya, karena siapa sih malapetaka ini terjadi atas mereka? Kemudian mereka pun berpikir adik-adik untuk membuang undi. Jadi mereka bisa tahu nih adik-adik, sebenarnya ini bencana, ini malapetaka karena siapa. Kemudian mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undinya adik-adik. Setelah itu mereka yang ada di kapal ini semuanya bertanya kepada Yunus ya adik-adik ya. Sebenarnya Yunus ini dari bangsa mana? Dan apa sih pekerjaan Yunus ini? Yunus pun menjawab semua pertanyaan. Nah adik-adik, dari perikop tadi kita mau belajar nih adik-adik ya. Ada 2 poin pentingnya adik-adik. Yang pertama adalah akibat dari ketidaktaatan adalah kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan dibuang ya. Tadi seperti Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dibuang ke laut. Dan kalau adik-adik membaca sampai habis satu perikop ini adik-adik ya, nanti pada akhirnya Yunus setelah dibuang ke laut, dia pun akan ditelan oleh ikan besar adik-adik.
ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita tidak taat kepada kedua orang tua kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan dibuang dan semakin jauh dari kata keberhasilan, ya. Contohnya Kak Freddy kasih satu contoh ya adik-adik ya. Ketika adik-adik izin nih ke orang tuanya, "Ma, Pa, aku mau pergi ya ke sekolah." Ya, akhirnya adik-adik pergi ke sekolah, tapi di tengah jalan adik-adik tidak pergi ke sekolah, melainkan pergi ke warnet, ya, atau pergi ke rental PS untuk main PS. Nah, ketika adik-adik nanti ujian, nanti UAS, UTS, adik-adik tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, karena adik-adik itu ketika pergi sekolah tapi ternyata adik-adik tidak sampai ke sekolah. Hal itu terus terulang sampai pada akhirnya ketika ujian adik-adik tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nanti adik-adik akan mendapatkan nilai yang jelek. Kalau adik-adik mendapatkan nilai yang jelek, kemungkinan besar adalah adik-adik tidak naik kelas, ya. Jadi ketika adik-adik tidak taat kepada orang tua, bilangnya mau pergi sekolah tapi tidak pergi ke sekolah, akhirnya nanti adik-adik akan semakin jauh dari kata keberhasilan ya adik-adik ya. Karena apa adik-adik? Karena adik-adik tidak taat untuk pergi ke sekolah, tapi malah pergi ke warnet ataupun rental PS adik-adik ya. Pelajaran yang kedua adalah yang dapat kita ambil dari cerita ini, bahwa Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Ketidaktaatan Yunus ini sebenarnya bukan karena dosa, tapi memang firman Tuhan harus digenapi. Supaya apa adik-adik? Tuhan mau supaya bangsa lain melihat kemahakuasaan Tuhan, supaya bangsa lain itu dapat percaya kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik ini, sama halnya tadi dengan Yunus pun diutus ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan ya adik-adik ya. Jadi Tuhan mau supaya bangsa lain, supaya orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, selesailah firman kita di pagi hari yang indah ini. Tadi Kak Freddy akan mengulang ada 2 poin ya adik-adik ya, yang dapat kita pelajari dari ketidaktaatan Yunus. Yang pertama adalah akibat dari ketidaktaatan, yaitu yaitu kita semakin jauh kepada Tuhan dan nanti pada akhirnya kita dibuang ya adik-adik ya. Dan yang poin yang kedua adalah Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh tutup Alkitabnya, boleh tutup alat tulisnya. Kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Bapa, kami tadi sudah belajar dari ketidaktaatan Yunus. Kami belajar bahwa ketika kami tidak taat, nanti kami akan dibuang ataupun nanti kami tidak akan berhasil ya Bapak. Ajari kami Bapak supaya kami senantiasa Bapak taat kepada Engkau, taat kepada orang tua kami ya Bapak. Bapak, kami juga boleh belajar Bapak dari perikop pada hari ini bahwa Tuhan mau mengutus kami sama halnya seperti Yunus yang diutus ke kota Niniwe. Tuhan juga mau mengutus kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus Bapa, supaya semua orang yang belum percaya kepada Engkau boleh melihat, boleh percaya Bapa bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.